Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Niputu Sinti Eva Dewi dengan nomor NIM 24015411040. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang studi kasus terkait Nyoman Sukena dengan judul Ketidaktahuan atau Kesengajaan, Studi Kasus Pemeliharaan Satwa Langka oleh Nyoman Sukena. Baik, sebelum masuk kepada permasalahan utama, ada latar belakang masalah yang melatar belakangi terjadinya masalah ini. Seperti yang kita ketahui, permasalahan terkait Nyoman Sukena sempat booming pada tahun 2024 ini di berbagai sosial media, hingga menggemparkan dunia maya dan menarik perhatian publik seluruh Indonesia untuk fokus kepada kasus ini. Adapun latar permasalahan ini dimulai ketika Nyoman Sukena, seorang laki-laki berasal dari Bongkasa, Abian Semal, Badung, Bali, mendapat 2 ekor landak Jawa atau Histrik javanica dari ayah mertuanya sebagai hadiah. Lalu dipelihara oleh beliau selama kurang lebih 5 tahun, hingga berkembang biak menjadi 4 ekor. Namun, pemeliharaan yang dilakukan oleh Bapak Sukena dianggap ilegal karena tidak memiliki surat izin resmi dari pihak berwenang, sehingga menimbulkan perdebatan tentang konservasi berbasis masyarakat versus regulasi formal di kalangan netizen. Dan saya termasuk orang yang mengikuti kasus tersebut. Dalam pendekatan yang saya lakukan, saya menemukan beberapa masalah yang ditimbulkan akibat dari adanya kasus ini, seperti 1. Pemeliharaan ilegal ketidaktahuan atau kesengajaan. Apakah tindakan Bapak Sukena benar-benar murni karena ketidaktahuan atau ada unsur kelalaian dan kesengajaan? Namun, hal tersebut tidak dapat meloloskan beliau dari pelanggaran hukum konservasi satwa liar di Indonesia. Yang kedua, penerapan hukum. Apakah ancaman hukuman pidana maksimal 5 tahun penjara dan denda 100 juta proporsional dalam kasus ini? Mengingat banyaknya timbul perdebatan di masyarakat terkait hukuman yang dikenakan kepada beliau. Menurut pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Yang ketiga, infrastruktur sosialisasi. Bagaimana pemerintah dapat memastikan masyarakat di daerah terpencil mengetahui regulasi terkait satwa dilindungi? Dalam kasus ini, dapat berkaca bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang aturan pemeliharaan hewan langka. Yang keempat, atau yang terakhir, kesejahteraan satwa. Pemeliharaan hewan langka seperti landak tanpa mengetahui pengetahuan yang memadai justru dapat mengancam keberadaan hewan langka. Itu dia merupakan masalah yang saya temukan. Diperlukannya berbagai solusi untuk menyelesaikan masalah yang sudah terjadi, seperti masalah Bapak Sukena tersebut, dan juga diperlukan solusi untuk mencegah terjadinya permasalahan yang sama terulang kembali. Adapun solusi yang dapat saya sampaikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, edukasi dan penyuluhan. Mengadakan penyuluhan rutin kepada masyarakat desa tentang satwa dilindungi, termasuk cara memperoleh izin jika mereka ingin memelihara satwa tertentu. Juga menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, dan Facebook untuk meningkatkan kesadaran hukum yang lebih luas. Yang kedua, ada pendekatan restoratif. Dalam kasus seperti ini, pendekatan non-pidana dapat dipertimbangkan, seperti pembinaan atau pengembalian satwa ke habitat aslinya tanpa perlu hukuman berat. Juga pelaku dapat diminta ikut serta dalam program konservasi lokal sebagai bentuk rehabilitasi. Yang ketiga, ada perbaikan regulasi, seperti menyederhanakan prosedur pengurusan izin pemeliharaan satwa bagi masyarakat, sehingga mereka memiliki opsi legal yang lebih mudah untuk diakses. Yang keempat, konsistensi hukum. Seperti menjamin bahwa semua kasus pelanggaran konservasi, baik oleh masyarakat umum maupun pejabat, ditangani secara adil tanpa pandang bulu. Dengan adanya kasus Bapak Nyoman Sukena menjadi contoh penting tentang bagaimana ketidaktahuan hukum dapat membawa konsekuensi serius bagi masyarakat. Dengan pendekatan yang lebih bijaksana seperti penyuluhan dan pembinaan, pelanggaran serupa dapat dicegah di masa depan. Sosialisasi peraturan konservasi kepada masyarakat desa dan penerapan hukum yang adil sangat dibutuhkan untuk menjaga kepercayaan publik dan keberlanjutan satwa liar di Indonesia. Beruntungnya dalam kasus ini, Bapak Nyoman Sukena divonis bebas oleh hakim, sehingga tidak perlu menjalani hukuman sesuai dengan pasal yang telah dikenakan. Namun, hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa hukuman yang diberikan jika ada kasus serupa akan sama sesuai dengan hukuman kepada Bapak Nyoman Sukena.
Sekian penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.